Terus terang, saya berangkat pas waktu itu memang akhir bulan itu gajian sudah habis. Jadi tidak ada ongkos, tidak ada apa. Waktu ke Singkawang, ada Banyi, uminya Bu Nyai, itu saya gendong. Dan saya didoakan sama Bu Nyai. Mudah-mudahan kamu itu ke Mekah ya, sama Allah diijabahi. Saya dipanggil sama Pak Haji Holil agar saya menghadap ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kamu besok berangkat. Saya terkejut Pak. Saya terkejut. Ya, persiapan tidak ada. Tapi kata beliau dikuatkan, jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, masalah itu di sana sudah disiapkan. Terus terang, saya tidak ngasih uang sama istri, tidak ninggalkan uang sama istri waktu berangkat itu Pak. Jadi ya memang saya tidak ada uang sama sekali Pak. Berangkatnya sama dikasih Pak Kiai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron SPDI. Saya tinggal di Pondok Pesantren Al-Jihad dan masih aktif mengajar di Pondok Pesantren Al-Jihad. Begitu juga saya kadang-kadang disuruh menyupir kiai. Jadi khodam di Pondok Pesantren Al-Jihad. Memang dari dulu saya pinginnya mondok, dan alhamdulillah sama Allah tinggal di pondok dan tidak diberi keluar sama Pak Kiai masih. Kadang-kadang masalah sukanya banyak sekali ya, banyak sekali. Alhamdulillah pondok melayani, memberi, dan bahkan alhamdulillah kemarin saya sudah barokahnya pondok, saya diumrohkan ya. Jadi ini barokahnya pondok. Sedangkan dukanya ya adalah mungkin faktor ekonomi karena saya punya anak, punya istri kan gitu. Saya sudah 4 tahun membaca dalail, dan di dalam dalail itu, dalam kitab dalail itu ada doa agar bisa umroh, dan saya memang benar-benar meminta sama Allah agar saya disampaikan ke Baitullah. Ketika nengok YouTube, nengok Facebook orang yang pergi ke Baitullah, dan memang di dalam hati ini saya ingin mau ke Baitullah, dan saya selalu minta sama Allah, dan alhamdulillah diberi sama Allah. Ada ketertarikan karena kebetulan saya ini juga ngajar SKI, ngajar sejarah kebudayaan Islam. Di situ saya membaca sejarah Nabi Muhammad, dan di dalam hati saya berbersih, kenapa kok saya ndak nyampe ke sana, sedangkan saya ini ngajar SKI, ngajar sejarahnya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau umpamanya saya lebih mantap, saya ke sana ngajar SKI dan tahu di sana sejarahnya bagaimana memang betul-betul Rasulullah, perjuangan Rasulullah seperti itu. Jadi sehingga saya ada himmah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya ke Baitullah, ke Madinatul Munawwarah untuk ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu saya waktu ke Singkawang, ada Banyi, uminya Bu Nyai, itu saya gendong, dan saya didoakan sama Bu Nyai. Mudah-mudahan kamu itu ke Mekah, kata beliau. Dan mungkin doa dari beliau itulah ya, sama Allah diijabahi, dan kebetulan sama Pak Haji Holil itu saya diberi umroh gratis. Dan pengalaman saya Masya Allah ya, Musdalifah memang top. Karena terus terang, saya berangkat pas waktu itu memang akhir bulan itu gajian sudah habis. Jadi tidak ada ongkos, tidak ada apa. Lalu hari Sabtu saya dipanggil sama Pak Haji Holil agar saya menghadap ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kamu besok berangkat. Saya terkejut Pak. Saya terkejut. Ya, persiapan tidak ada. Tapi kata beliau dikuatkan, jangan khawatir. Kamu jangan khawatir, masalah itu di sana sudah disiapkan ya. Dan alhamdulillah anak istri juga diberi sama beliau. Terus terang, saya tidak ngasih uang sama istri, tidak ninggalkan uang sama istri waktu berangkat itu Pak. Jadi ya memang saya tidak ada uang sama sekali Pak. Berangkatnya sama dikasih Pak Kiai saya. Coba dikasih Pak Kiai. Saya kayak orang apa ya Pak, memang saya tidak tahu kapan berangkatnya, cuman udah dikasih tahu, tapi kamu dapat hadiah.
Tidak tahu dikasih kapan berangkatnya, tidak tahu. Pas langsung hari Minggunya kamu besok berangkat, kata beliau. Ya terharu. Nangis tak Pak? Nangis. Ketika saya melihat Ka'bah, ini sebelumnya Pak ya, yang di Madinah waktu itu, nyampe di Madinah melihat dikasih tahu sama teman itu bahwa itu Qubatul Khudra, ya kubah yang hijau. Saya tidak bisa berkata-kata, langsung air mata langsung menitis sendiri, tidak bisa berkata-kata. Masya Allah, ya sampai ke Mekah begitu juga, ya. Jadi keinginan lagi dan permintaan lagi agar saya kembali lagi ke tanah suci Mekah. Di dalam ketika menengok Ka'bah hanya tetesan doa, karena tidak bisa diungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Begitu juga dapat hadiah, itu luar biasa Pak. Rasa nikmat bisa melihat Ka'bah, karena bayangan kami di Indonesia itu melihat Ka'bah itu suatu apa ya, hanya nengok di YouTube, di media sosial. Tapi begitu ketika melihat, luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cuman terlintas di dalam hati itu bagaimana saya ini bisa umroh lagi gitu. Seakan-akan kalau umpamanya di Madinah itu luar biasa, tidak ingin pulang, tidak ingat istri, tidak ingat anak, pokoknya tidak ingin pulang, tidak ingin pulang ke Indonesia. Sudah enak di sana gitu. Seakan ketika saya nengok apa yang ada di Mekah, itu jasad saya memang masih ada di sana Pak. Seakan-akan memang ada di sana. Jadi pingin kembali lagi, pokoknya pingin kembali lagi gitu ke sana. Jangan putus asa, memintalah kepada Allah, karena yang mempunyai kuasa adalah Allah, bukan uang, bukan apa-apa. Contohnya seperti saya, ya, saya modalnya hanya berdoa kepada Allah, ya, tidak punya apa-apa. Bagi kawan-kawan semuanya, berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah agar semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan perbanyaklah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah semua hajatnya akan dikabulkan, terutama dipanggil ke Baitullah. Mintalah sama Allah.